Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asdamenti dengan NIM 201020504 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Messi Octavia, SPD, MSI. Biografi Pitagoras. Pitagoras lahir di Pulau Aegean, wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pitias adalah penduduk asli pulau itu. Sementara ayahnya bernama Nisarchus adalah seorang pedagang permata dari Tirus, Lebanon. Pitagoras menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Kepulauan Samos. Ketika ia tumbuh dewasa, ia mulai menemani ayahnya dalam berdagang. Ayahnya, Nisarchus, pernah membawa Pitagoras ke Tirus. Di situ ia belajar di bawah para sarjana dari Suriah. Pada usia 18 tahun, Pitagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu dengan Thales, yang merupakan ahli matematika dan astronomi. Pada waktu itu, Thales sudah terlalu tua untuk mengajar. Pertemuan itu pun cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan itu, menimbulkan minat dari Pitagoras dalam ilmu pengetahuan matematika dan astronomi. Pitagoras juga belajar ke salah satu murid dari Thales yang bernama Anaximander. Karya-karya dari Pitagoras selanjutnya menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan karya-karya dari Anaximander. Pitagoras berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Pitagoras tinggal di Mesir selama hampir 10 tahun. Setelah menyelesaikan ritus atau adat keagamaan yang diperlukan di sana, Pitagoras kemudian masuk ke kuil Diospolis dan diterima menjadi imam di sana. Pada tahun 525 sebelum Masehi, Kaisar Kambises II dari Persia menaklukkan Mesir. Pitagoras ditangkap dan dibawa sebagai tahanan ke wilayah Babel atau Babilonia. Pitagoras pun dengan cepat beradaptasi atau berhubungan dengan para imam Persia yang dikenal sebagai orang yang majusi. Pitagoras juga mulai belajar matematika dan musik di bawah bimbingan mereka. Pada tahun 522 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia meninggal dalam keadaan misterius dan juga Polykrates, penguasa tirani Samos kala itu juga terbunuh. Peristiwa ini membuat kesempatan bagi Pitagoras untuk kembali ke Samos. Sekembalinya Pitagoras ke Samos, Pitagoras membuka sekolah yang bernama The Semicircle. Namun metode mengajarnya yang berbeda dan hal ini menarik bagi beberapa orang. Pada tahun 518 sebelum Masehi, Pitagoras memindahkan sekolahnya ke keraton di Italia Selatan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk belajar ilmu hukum dan tinggal di sana. Di keraton inilah dia mulai mengajar dan dengan cepat ia mengumpulkan sekelompok pengikutnya. Selanjutnya, ia mendirikan perkumpulan yang terbuka bagi pria dan wanita. Ini berkembang menjadi sekolah filsafat agama yang religius dan memiliki pengaruh politik yang besar. Bagian besar dari mereka yang tinggal dan bekerja di sekolah yang dikenal sebagai matematikawan atau pelajar, dan sebagian yang lainnya tinggal di luar sekolah yang dikenal sebagai akomastik atau pendengar. Pitagoras adalah guru atau master dari kedua sekte atau bagian tersebut. Para pelajar atau matematikawan pengikutnya harus menjalani hidup mereka sesuai dengan aturan. Pitagoras pun menikah dengan wanita yang bernama Theano, murid pertamanya di keraton. Ia menulis sebuah risalah yang disebut dengan On Virtue dan memiliki seorang putra yang bernama Telauges dan 3 anak perempuan yang bernama Damo, Arignote, dan Mia. Putri kedua mereka adalah seorang sarjana yang terkenal. Putri ketiganya dikatakan telah menikah dengan pengulat terkenal, Milo of Kraton. Selanjutnya tentang aliran Pitagoras. Aliran Pitagoras ini bersifat religius bukan politik, seperti yang mana diperkirakan. Mereka menghormati dewa Apollo. Pitagoras pun dijunjung tinggi dalam kalangan mereka. Kewibawaannya tampak antara lain dalam semboyan yang lazim pada kaum Pitagoras, yaitu autos epa, ia sendiri. Pitagoras telah mengatakan begitu. Perkataan ini
mampu menyelesaikan setiap diskusi. Lamblikos abad ke-3 Masehi melukiskan hidup harian dalam aliran itu. Aliran dibuka baik untuk pria maupun wanita. Jika orang hendak masuk terlebih dahulu, harus menjalankan masa percobaan. Lalu ia boleh masuk untuk memulai masa latihan yang berlangsung selama 3 tahun. Sesudah itu, 5 tahun lagi ia harus diam-diam dan ada peraturan-peraturan mengenai pakaian dan mengenai pantang. Hal mana tentu memiliki hubungan dengan ajaran dari Pitagoras tentang perpindahan jiwa, sebagaimana yang akan diterangkan lagi. Mereka juga mempraktekkan membaca bersama. Lagi pula, menurut pembuktian Diognetus Laertius abad ke-3 Masehi, di waktu malam anggota aliran mengadakan pemeriksaan batin tentang tingkah laku pada hari yang lalu. Semuanya itu merupakan ciri-ciri yang mengizinkan kita untuk memahami kaum Pitagoras sebagai suatu aliran kebatinan. Di antara pengikut-pengikut Pitagoras, di kemudian hari berkembanglah dua aliran. Yang pertama disebut dengan akusmatikoi, yang berarti apa yang telah didengar atau peraturan. Mereka menghindarkan penyucian dengan mentaati semua peraturan secara sesama. Setelah Pitagoras meninggal dan sebenarnya sudah hidupnya kaum Pitagoras terbesar di berbagai kota di Italia Selatan. Kira-kira pada tahun 450 mereka diusir ke keraton dan dari hampir semua kota Italia lainnya dan mulai berpusat di kota Thebae di Peleos, dekat Korintos di daratan Yunani. Pemikiran dan sumangsi dari Pitagoras. Pitagoras ini dikenal sebagai seorang yang melahirkan teori bilangan yang juga berlaku di dunia musik. Penemuan lain yang ia temukan adalah teori tentang ruang diagonal, persegi 4, dan persegi 3. Terkait tentang hal tersebut, maka pada tahun 1977, Bronowski dalam The Accept of Man sudah menulis tentang Pitagoras pada tahun 580 sebelum Masehi, dan suasana musik yang akan menghubungkan antara musik dan matematika dengan menggunakan interval sebagai kendaraan untuk menganalisis kaitan dan persamaan komponen yang menghubungkan dua domain yang berbeda. Dengan demikian, ditemukannya harmoni musik yang berkolerasi dengan sistem angka. Bronowski bercerita bahwa Pitagoras adalah seorang filosof yang juga memelopori kaitan geometri dengan angka. Dia menemukan hubungan dasar antara harmoni musik dan matematika dan menemukan bahwa nada suaranya menyenangkan dan nyaman untuk di telinga. Ketika menghubungkan dengan pembagian tali-tali senar sesuai dengan pembagian bilangan bulat, karenanya Bronowski percaya bahwa manusia mampu menghitung orbit dari benda-benda di langit dengan menghubungkan dengan interval atau jarak suara musik. Pitagoras telah membuktikan sebuah dalil umum bukan hanya segitiga 3:4:5 Mesir atau segitiga Babilonia, tetapi juga setiap segitiga siku-siku. Dia telah membuktikan bahwa kuadrat dari sisi-sisi yang terpanjang atau disebut miring sama dengan jangka waktu kuadrat pada kedua sisi lainnya, dengan syarat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Dia yang mengemukakan rumus bahwa sebuah segitiga siku-siku akan memiliki jumlah kuadrat sebagai rumus jumlah kuadrat sisi miring atau hipotenusa yang sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Pitagoras telah membuktikan sebuah dalil umum bukan hanya segitiga 3:4:5 Mesir atau segitiga Babilonia, tetapi juga setiap segitiga siku-siku. Dia telah membuktikan bahwa kuadrat dari sisi yang terpanjang atau disebut dengan sisi miring sama dengan jangka waktu kuadrat pada kedua sisi lainnya, dengan syarat bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Sampai sekarang, dalil yang dikemukakan oleh Pitagoras merupakan dalil yang terpenting dari keseluruhan matematika. Penemuan Pitagoras dalam bidang musik dan matematika tetap hidup sampai saat ini. Teorema dari Pitagoras tetap diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk menghitung jarak suatu sisi segitiga.
Demikianlah presentasi video dari saya tentang biografi, aliran, dan sumbangsi dari Pitagoras. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.